dengan terdakwa. Ini pertanyaan saya terima kasih yang mulia sebelumnya. Pertanyaan kami ini saya ajukan sehubungan dengan dakwaan terhadap saudara terkait dengan pertanyaan. Tadi oleh yang mulia majelis hakim, saudara mengatakan ada perubahan redaksional pada poin 4 dan 5 ya. Iya. Antara putusan yang tanggal 28 dengan tanggal 29. Iya. Saudara mengatakan tadi, saya ingat benar, bahwa untuk diktum yang keempat, ya, ide dari saudara, perubahan itu dari saudara, ya kan? Pertanyaan yang belum jelas benar adalah boleh saya tambah. Sebetulnya bukan hanya 4 dan 5, ada bagian yang berubah lagi. enggak, ini berkaitan dengan diktum keempat dan kelima. Ini fokusnya surat dakwaan kepada diktum yang kelima, ya. Pertanyaan saya yang tadi belum terjawab secara transparan adalah siapa yang mempunyai ide untuk menambahkan, ya, kalimat, saya bacakan ini ya, dalam diktum kelima ya, dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT DV, yang mana kalimat ini sebelumnya tidak pernah ada di dalam putusan yang tanggal 28. Nah, pertanyaannya yang tadi belum saudara jawab adalah siapa, ya, yang mengusulkan atau ide dari mana terjadinya penambahan terhadap kalimat ini pada diktum kelima putusan tanggal 29. Saya lupa. Sudah lupa? Saya lupa. Karena itu ketika ya, kali diskusi dan ide dari mana saya. Bukan. Saudara bisa mengatakan perubahan Itu. pada diktum keempat itu saudara Karena yang saya. saudara. Sekarang saudara begitu mudahnya mengatakan lupa terhadap perubahan yang ada pada diktum kelima. Saya lupa dan tapi yang jelas bahwa saya setuju perubahan. Ya, yang sudah ya, kalau sudah dibilang lupa ya, kita nggak usah paksakan ya, nanti disimpulkan sendiri ya. Baik, saudara saksi ya. Saya mulai dari berita acara pemeriksaan saudara. Ini pada pemeriksaan saudara pada tanggal 14 Oktober tahun 2008. Ya. Saudara mengatakan menjawab pertanyaan penyidik pada nomor 16. Ini pada bagian terakhir. Ya. Diktum kelima ini muncul saat diskusi tanggal 28 Agustus 2008. Usulan diktum kelima ini seingat saya dimunculkan oleh saudara Muhammad Iqbal. Saya ingin mendapat kejelasan dari saudara tentang jawaban yang saudara sampaikan kepada penyidik. Bagaimana ini tentang jawabannya? Tanggal 27. Tanggal 28. 27. Tanggal 27 berdasarkan masukan dari Pak Iqbal dan Pak Beni, kemudian kita akomodasi. Kemudian tanggal 20 masuklah draft tanggal 27 itu, tetapi masuk dalam rekomendasi. Kemudian tanggal 28 masuk ke amal. Jadi siapa yang kalau begitu yang membuat ide? Iqbal sendiri atau dari tim dari majelis komisi? Untuk saya tadi sudah mengatakan bahwa untuk status quo itu Pak Iqbal yang mengusulkan, untuk perlindungan konsumen Pak Beni yang mengusulkan, kemudian semua itu diwujudkan dalam rekomendasi di tanggal 27, kemudian tanggal 8 masuk ke amar putusan. Soal status quo yang diusulkan oleh saudara Iqbal, apakah itu memang secara eksplisit disebut di dalam amar atau diktum putusan tanggal 29?
status quo. Status quo itu artinya tetap menjaga hubungan baik antara Direct Vision dan AM. Pengertiannya adalah itu ya. Pemahaman kami bertiga seperti itu. Ya. Jadi pemahaman tentang status quo itu diterima oleh majelis komisi. Ya. Baik, masih berkaitan dengan apa yang tadi saudara sampaikan di dalam PAP. Ya. Saudara katakan di sini di dalam pertanyaan nomor 17 untuk putusan status quo, ya, ini jawaban saudara, memang tidak diatur dalam ketiga pasal di atas. Ya. Dalam kaitannya dengan pasal 47 tentang sanksi. Ya. Namun demikian, bunyi pasal 47 tidak membatasi sanksi administratif yang bisa diputuskan oleh komisi karena pasal 47 terdapat kata-kata dapat berubah. Sehingga keputusan KPPU dapat memberikan putusan selain sanksi yang tertuang dalam pasal 47 ayat 2 sepanjang relevan dengan perkara. Nah, pertanyaan saya, apakah diktum kelima ini berkaitan dengan relevan perkara yang saudara sebut atau saudara jawab dalam PAP nomor 17 ini? Menurut kami ya. Itu relevan? Sedikit lagi saudara saksi ya. Saudara katakan tadi bahwa ide dari saudara Muhammad Iqbal tentang status quo dan saudara Beni mengusulkan pokok-pokok tentang perlindungan konsumen yang harus masuk dalam draft. Saudara Beni mengusulkan perlindungan konsumen. Pertanyaan saya, apakah diktum kelima itu merefleksikan terhadap perlindungan konsumen? Menurut saya ya. Kata perlindungan konsumen ada di kalimat yang pertama. Ya, gimana? Di kalimat yang pertama. Memerintahkan terlapor 4 All Asia Multimedia Networks FC LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT TV. Ini yang saudara maksud dengan perlindungan konsumen. Ya, cukup.